Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Fitri Ulfiani, NIM 0711520027, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum Transaksi Elektronik. Topik presentasi saya kali ini adalah kebijakan privasi dan perlindungan data pribadi di era digital. Kenapa topik ini penting? Karena hampir semua aktivitas kita sekarang belanja online, main media sosial, daftar aplikasi, pakai data pribadi kita. Setuju nggak sih kalau data sekarang jadi hal yang sangat berharga? Era digital bikin hidup kita lebih mudah, belanja tinggal klik, komunikasi instan, semua serba cepat. Tapi resiko juga besar, privasi kita semakin rawan. Faktanya, 5 miliar akun di dunia pernah bocor, 2 miliar data bocor di Indonesia hanya 2022 sampai 2023 di Kominfo. Contoh kecil, pernah nggak kalian cari barang di e-commerce, terus iklannya muncul di Instagram? Itu bukti data kita dipakai buat iklan. Latar belakang dari topik saya kali ini adalah data pribadi sekarang jadi aset berharga, bahkan disebut the new oil. Kenapa? Karena perusahaan besar seperti Google dan Facebook dapat uang dari data kita. Kalau data kita bocor, resikonya ya ada penipuan, pencurian identitas, pemerasan. Sebagai contoh kasusnya adalah kebocoran 279 juta data BPJS pada tahun 2021 dan juga ada skandal Cambridge Analytica. Untuk rumusan masalah dari topik presentasi saya adalah bagaimana kebijakan privasi diterapkan, apa peran konstitusi digital, bagaimana implementasinya di Indonesia. Dan untuk tujuan presentasi saya kali ini adalah membahas kebijakan privasi dan perlindungan data, mengenal regulasi penting seperti Undang-Undang PDP dan GDPR, meningkatkan kesadaran kita untuk lebih hati-hati dengan data pribadi. Untuk definisinya itu sendiri adalah dari kebijakan privasi merupakan aturan tentang bagaimana data dikumpulkan dan digunakan. Sebagai contoh, privasi polisi di aplikasi e-commerce dan juga perlindungan data pribadi, yaitu langkah mencegah penyalahgunaan data dengan contoh bank menggunakan enkripsi agar data transaksi aman. Untuk prinsip pelindungan data itu sendiri menurut GDPR dan Undang-Undang PDP, yang pertama transparansi agar kita tahu data dipakai untuk apa, dan juga persetujuan yang harus ada izin dari kita. Keamanan ialah data harus dilindungi, akurasi data harus benar, dan juga hak untuk dilupakan, bisa hapus akun dan datanya. Untuk implementasi dan manfaatnya, dari implementasi itu sendiri adalah privasi polisi jelas, audit keamanan rutin, pelatihan keamanan untuk pegawai, teknologi, enkripsi dan autentikasi 2FA. Dan manfaatnya itu sendiri untuk kepercayaan pengguna meningkat, untuk menghindari sanksi hukum, data lebih aman. Dengan contoh, Google didenda 50 juta karena langgar GDPR. Untuk tantangan dan resikonya itu sendiri, yang pertama dari tantangannya adalah kesadaran masyarakat rendah, teknologi keamanan belum merata, undang-undang PDP baru, implementasi butuh waktu. Untuk resikonya, jika bocor, identitas dipakai untuk pinjol, pemerasan oleh hacker, kerugian besar untuk perusahaan. Untuk dasar hukum dan kasusnya itu sendiri, di Indonesia ada Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 atau Undang-Undang PDP, yang di globalnya ada GDPR, lebih kurang denda hingga 4% pendapatan global perusahaan. Contoh kasusnya ada Cambridge Analytica, BPJS, Tokopedia. Untuk tips perlindungan datanya itu sendiri, jangan asal klik link yang mencurigakan, dan juga gunakan password yang kuat dan berbeda di tiap akun, update software secara rutin, dan juga jangan upload KTP atau data pribadi di media sosial. Kesimpulan dari presentasi saya kali ini adalah menjaga data pribadi itu tanggung jawab bersama. Pemerintah bikin aturan privasi, patuh kebijakan privasi. Kita harus lebih hati-hati kalau semua jalan bareng,
resiko kebocoran bisa ditekan. Itu saja presentasi saya tentang kebijakan privasi dan perlindungan data pribadi di era digital. Semoga bermanfaat dan bikin kita lebih waspada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.